A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Jadi gini dulu ya. Ayo. Kita ini pertama ada malaikat yang setiap hari menemani kita. Minimal ada 3 malaikat ya. Malaikat pertama adalah malaikat maut. Yang dalam hadis diceritakan tiap hari mengunjungi kita itu sekurangnya 70 kali. Malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Itu 70 kali dalam sehari mengunjungi kita, ngecek persiapan kita. Jadi siapa orang yang dalam satu hari mengunjungi sampean 70 kali itu siapa? Tidak ada. Jadi harusnya besti sampean itu ya malaikat Israel. Wong dia sampai 70 kali ya mengunjungi saya dan sampean ini. Harusnya kenal akrab, bukan malah takut. Yang kedua adalah malaikat Raqib Atid. Yang dalam Al-Quran disebutkan bahwa malaikat Raqib Atid ini setiap saat dalam 24 jam mendampingi kita. Ya, mendampingi kita, yang mencatat setiap ucapan, gerakan, tindakan, bahkan gerakan hati itu dicatat lengkap. Ya, dicatat lengkap. Ada malaikat yang mencatat lengkap. Itu coba di surat ayat 18. Surat Qaf ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Qaf ayat 18 nih. Tidak ada satu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Shadaqallahul azim. Disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yalfidhu min qawli illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada satu ucapan. Nah, kalau ucapan di sini mewakili ya tindakan, ya gerakan hati yang tidak dicatat oleh siapa? Oleh malaikat pengawas. Siapa? Raqibun atidun. Raqib di sebelah kanan, atid di sebelah kiri. Oh, itu berarti nempel itu. Escort manusia kemanapun. Nah, ini teman pernah nggak misalnya pas makan bakso, soto, rawon, gulai, lalu Mas malaikat makan dulu nggih? Yuk makan dulu Mas malaikat. Terus kok gitu loh, iya toh, kita harus akrab. Pentingnya akrab sama para malaikat itu supaya kita selalu merawasi yalfidhu itu kan menjaga, mengawasi. Kalau kita nanti merasa selalu diawasi, tidak berani macam-macam menumpuk dosa, karena khawatir catatan di sebelah kiri itu makin banyak. Demikian pula sebaliknya, kalau kita akrab dengan Raqib, maka motivasi untuk menambah catatan sebelah kanan itu tinggi. Itulah. Makanya sesekali zaman tawari itu. Mas Raqib, Mas Atid,
Zaman pun dahar sudah makan saya tak makan dulu ya. Apa fungsinya? Jadi kita makan, kita pasti memikir ini makanan halal enggak ya? Karena nanti kalau sampai haram dicatat sama malaikat atid. Kan gitu. Pentingnya untuk nawari makan kepada malaikat ini bukan kok menawari makan dalam arti sungguhnya ya. Tapi ingat gitu loh. Mas Rokib, sudah ada harta. Mana kan dijawab itu. Kamu ya makan makano tapi pakai tangan kanan. Begitu kita makan pakai tangan kanan, didahului bismillah dulu. Bismillah. Akhirnya dicatat tuh sama si Rokib. Nah, kan sebelah kanan pahala. Oh, si Burman tanggal 24 pagi-pagi makan ketan sama kopi pakai tangan kanan. Bagus, tapi lupa bismillah. Loh, dikurangi. Gitu loh. Kalau ada bismillah ditambah sama Rokib. Ya. Tapi tanggal 24 pukul 6 pagi si Sudrun makan di warung. Makannya habis telo goreng 5 dibilang sama penjualnya habis 2. Dicatat sama Atid. Karena tadi kalau ada Atid dan Rokib. Nah ini pentingnya. Hanya bab makan itu loh gitu dulu. Jadi dari surat Qaf ayat 18 tadi, kita kembali ke surat yang sedang kita pelajari. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi. Setiap Gus Glory, Kaji Abdullah, ya, Ustadz Markaban di Jambi, Kaji Abdullah di Kalimantan, Juwarno di kota metropolitan Dolopo, ya kan? Syekh Yayan di Tasikmalaya, Mbak Hani di Madiun, Pak Kurniadi di Puncak Tenggalingan, ya toh? Mas siapa? Mak Munib atau siapa ini di Malaysia, Mbak Diah yang ada di Australia. Di setiap leher kita ternyata Allah mengalungkan buku catatan dulu. Coba sekarang. Ayo diraba. Ayo semuanya. Coba ikuti saya. Raba lehernya. Ikuti saya. Nah, ayo dipegang. Raba lehernya. Loh ini Quran ini wajib diimani. Ternyata di sekarang ini di leher kita ada kalung. Ada kalung. Kalungnya, liontinnya, tahu liontin ya? Liontin berarti ininya apa? Apanya itu? Liontin itu berarti ininya ya apa? Gandul, guys. Gandulnya itu loh. Gandulnya ternyata sebuah kitab. Gandulnya itu sebuah kitab. Jadi kita ini kemana-mana, jalan ke sana, jalan ke sini, itu ternyata di leher kita, firman Allah menyampaikan, wa kulla insanin alzamnahu, kami kalungkan. Di fi'unuqihi, di lehernya itu, ada sebuah ta'irahu, buku catatan amalnya. Jadi kalau Bu Husnul jualan kalung emas, ternyata kita semua ini juga punya kalung masing-masing. Kalungnya berupa liontinnya berupa catatan amal dulur. Ini ayatnya surat Al-Isra ayat 13. Wa kulla insanin, dan setiap manusia alzamnahu. Siapa yang mengalungkan? Allah. Kami kalungkan baginya. Apa? Ta'irahu, yang tadi itu.
Ya, hasil kerjanya surat Qaf ayat 18 yang para malaikat raqibun atidun tadi nyuatat sebelah kiri, nyuatat sebelah kanan, itu ternyata sekarang ini ada kitabnya itu. Tapi kita belum lihat, nggak kerasa, nggak tahu. Padahal itu fi unuqihi kata Allah. Di leher manusia masing-masing. Berarti ya di lehernya Glory, ya di lehernya Samsudin, Silvi, Mahmud, Evida, siapapun, Linayati, Giana, semuanya ini yang ada. Semua punya kita ini. Coba diraba lehernya. Ayo. Dilaba lehernya. Dan enggak itu kitabnya. Kok Allah berfirman kita punya kitab itu gimana itu? Ya tuh. Tapi wanukhrijulahu yawmal qiyamati. Dan nanti kami akan keluarkan kitab itu di hari kiamat. Diperlihatkan baru tampak. Sebuah kitab yalqahu mansyura, kitab yang akan dia terima secara terbuka. Itulah secara terbuka tuh. Nah, sekarang kita tidak kelihatan ternyata kita punya kitab. Iya, kita punya dulur, coba atau diraba-raba dulur. Kadang orang nggak ngerasa. Ya. Jadi kita ini nanti kata di situ yalqahu akan diterima. Ya kan? Masing-masing dengan tangan apa? Nah, ini. Yang bahaya kan ini. Kalau nanti ternyata kita menerima catatan amal itu dengan apa? Kita buka ya dulur ya. Nanti di akhirat, dulur, kita semua itu kalung yang kita punya ini, yang sekarang nggak kelihatan, nanti diperlihatkan kita di akhirat. Diperlihatkan kalung yang berisi catatan amal itu, buku yang kita bayalqahu mangsyura, dalam keadaan terbuka sudah. Kalau sekarang kan kita belum lihat. Tetapi dulur, nah ini loh, tetapi di akhir zaman nanti atau di hari kiamat itu, kita melihat kitab kita itu sudah vonis, tidak bisa diperbaiki. Karena ketika nanti di akhirat itu, kita sudah mendapatkan SK itu sudah vonis ingkrah. Tidak bisa diperbaiki lagi. Kalau sekarang, kitab ini sudah ada. Tapi kita masih bisa memperbaiki. Makanya surat Qaf ayat 18 tadi, itu memberikan kitab bantuan, warning, peringatan juga. Supaya apa? Kita selalu berkoordinasi dengan Raqib maupun Atid. Makanya saya sering sampaikan, ayo dulur, saat ini kita itu sediakan penghapus di sebelah kiri dan pulpen di sebelah kanan. Saya ulangi, mumpung kita belum ditutup buku amal kita ini, kita masih bisa menghapus atau menambahi, tambahi catatan amal di sebelah kanan, dan hapus catatan amal di sebelah kiri. Ayo. Konkretnya apa? Ya kita di sebelah kiri banyak istighfar kepada Allah, banyak muhasabah binafsi, introspeksi diri, taubat, meminta maaf kepada sesama sebanyak mungkin. Malah kalau tidak tahu, sebanyak mungkin kita minta dikoreksi teman dulur. Nah, pada saat ngaji seperti ini, kemudian kita ditunjukkan kesalahan, kekurangan kita, jangan tersinggung. Jangan marah, apalagi mutung, wis gak ngaji aku. Lu jangan. Zaman itu dibantu untuk membuka catatan sebelah kiri, sekaligus menghapusnya. Istighfar, minta maaf kepada sesama, lalu memperbaiki diri. Di saat yang sama, di sebelah kanan ini kita ayo sediakan pulpen. Dalam keadaan saat ngaji seperti ini, sama selalu dipacu untuk baik, lebih baik,
Sudah good jadi better. Better jadi best. Best jadi best of the best. Gitu loh. Jadi ketika ngaji misalnya bersama Gus Lori gini nih, sampean sudah baik, sudah ngaji, tapi diajak terus naik. Itu bukan kok kemudian meremehkan amal sampean. Enggak. Justru bagaimana agar catatan di tekanan ini menumpuk tinggi, lalu di catatan amal sebelah kiri menipis, sehingga pada saat yaumul hisab nanti, itu timbangannya itu miring ke kanan. Itulah. Itu. Jadi jangan merasa ditekan, oh, gini salah, gini masih kurang. Enggak, ayo kita pacu itu. Kenapa dulu? Karena kalau sudah nanti meninggal, buku amal sudah ditutup, nggak bisa lagi ditambah kurangi, lalu kemudian diserah terimakan nanti di akhirat dibuka lagi, sudah tidak disediakan penghapus di sebelah kiri, tidak disediakan pulpen di sebelah kanan, rugi sudah. Apalagi di kuburan nanti sudah diteliti itu, diinterogasi. Nah, nanti di akhirat sudah hasil interogasi disampaikan. Gitu loh. Coba buka di surat Al-Haqqah ayat 19 dan 25 serta Al-Insyiqaq ayat 10 dan 12. Monggo dibuka di surat Al-Haqqah ayat 19 dan 25 serta Al-Insyiqaq ayat 10 sampai 12. Monggo gantian. Al-Haqqah ayat 19 dan 25. Kemudian Al-Insyiqaq ayat 10 sampai 12. Silakan. Gus. Silakan Bu Mila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab di sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Shadaqallahul adzim. Oke, itu ayat 19. Kemudian selanjutnya di ayat 25, coba. Gantian. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Shadaqallahul adzim. Nah, itu tuh. Jadi orang-orang yang membaca kitabnya itu nanti malah dalam sebuah hadis diterangkan. Orang yang menerima kitabnya dengan tangan kanan enak dulu, langsung gini aja. Tangannya langsung terima gini. Tapi orang yang menerima kitabnya dengan tangan kiri, itu nanti tangannya itu nggak langsung terima. Tapi tangannya dibalik lewat belakang, nembus punggungnya, terobos ke dadanya. Baru sakitnya luar biasa. Baru cara nerima saja loh. Sudah sebegitu susah, sulit, sakit, nggak enak. Makanya kalau orang-orang yang nerima catatan amal ya dengan tangan kanan, itu dia sejak di dunia itu sudah menyangka bahwa nanti akan ada pengadilan seperti itu, sehingga sudah mengira, sudah bersiap-siap intinya. Tapi bagi orang-orang yang tadi itu tidak tahu, tidak nyangka, itu sejak dunia nggak percaya bahwa nanti akan ada itu. Lalu kemudian dia begitu menerima, kaget dia. Selama di dunia nggak pernah lihat. Makanya itu yang tadi dibaca Bu Yayan di ayat 19 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang kitabnya di tangan kanan, diberikan dengan tangan kanan, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Ya, silahkan. Sudah siap.
Karena sejak di dunia sudah dibaca sendiri terus. Muhasabah terus. Introspeksi terus. Bahkan ketika ngaji gini dikoreksi seneng, nggak tersinggung. Nggak ada koreksi malah minta dikoreksi. Sejak di dunia. Sudah tahu dia. Maka kata dia di ayat 20 itu. Inni dhonantu anni mulaqin hisabiyah. Sungguh aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku ini. Jadi dia sudah, oh iya, ini loh. Benar-benar aku yakin pasti nanti akan begini. Ternyata benar. Nah itu, jadi dia sudah itu. Fahuwa fi aisyatir radiyah. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi. Fi jannatin aliyah. Dalam surga yang tinggi. Utufuha daniyah. Dengan buah-buahan yang dekat. Ulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari di zaman dunia dahulu. Tetapi ayat 25 dulur, fa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang kitabnya diberikan dengan tangan kiri, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak usah diberikan kepadaku. Tidak usah ada kitab gini. Kenapa? Walam adrima hisabiyah. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku ini. Tidak usah aku pengen lihat. Karena dia tahu. Tumpukannya di sebelah kiri. Ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai kiranya. Dulu kematian itu saja menyudahi segala sesuatu. Nggak ada lanjutan hidup gini. Nah ini tuh. Ya kan? Ayat ini menyatakan, Al-Haqqah kita di Al-Haqqah ini. Andaikan dulu kematian itu sudah selesai, tidak ada lanjut gini. Tak kira dulu ya begitu. Banyak kan orang sekarang di dunia, yang kalau diajak bicara mati atau akhirat, mati ya mati, tanam sudah. Siapa yang pernah ada dari akhirat balik ke dunia mengatakan di sana ada, tidak ada, itu dongeng. Begitu. Tapi begitu ternyata akhirat ada beneran, dia bilang ini, wahai kiranya, ya laitaha kanatil qadiyah, seandainya dulu kematian itu sudah menyudahi semuanya, nggak pakai ada lanjutan gini. Ternyata dulu, ya, surat Al-Haqqah ini lanjutannya, coba lihat. Ketika kita di dunia, mengejar harta, nggak habis-habis, diajak sedekah eman, ternyata di akhirat itu ayat 28. Ma'agna anni maliyah. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Nah, itulah. Tidak berguna, tidak bisa nolong. Halaka anni sultaniyah. Dan kekuasaan yang dikejar, nyalon jadi bupati, gubernur, presiden, jadi ini, jadi itu. Blas halaka. Halakun itu hancur. Musnah. Anni ma sultaniyah. Semuanya hancur dariku. Kata Allah, khudhu fahulluhu, tangkaplah dia lalu belenggulah tangannya di lehernya. Makanya saya ngotot ngajak diri saya sendiri, keluarga, sampean semua. Hal-hal yang sekarang terjadi itu sudah diprediksi Allah. Makanya kita kembali ya di ayat yang sedang kita pelajari. Kembali di ayat 14. Di sini sebutkan, begitu yalqahu mansyura, kembali ke surat Al-Isra yang kita pelajari. Tadi kan saya ajak untuk ke Al-Haqqah ya. Sekarang kita kembali ke surat Al-Isra yang kita pelajari. Iqra, begitu kita terima, yang tangan kanan maupun tangan kiri, yang tangan kanan maupun tangan kiri sama-sama merasakan. Begitu diperintahkan, kita baca. Sekarang baca kitabmu sendiri. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukup dirimu yang menjadi penghisap sekarang. Wis bacaan sendiri. Itu wis rekapitulasi dari Raqib Atid. Itu. Rekapitulasinya coba baca sendiri. Banyakan mana amal sebelah kiri sama-sama sebelah kanan. Baca sendiri tuh. Nah pada saat itu dulur banyak dan bahkan mayoritas manusia kaget. Karena ternyata catatan amalnya tidak sesuai dengan apa yang mereka duga. Lebih kaget lagi bagi orang yang memang tidak yakin akan adanya akhirat. Kaget pol karena ternyata ada.
Tapi ada juga yang yakin adanya akhirat, tapi ketika di dunia dia merasa sudah beramal baik. Padahal dalam catatan Allah tidak baik. Nah itu kayak dari surat Al-Kahfi ayat 103, 104 itu saya sampaikan. Orang yang paling rugi di akhirat itu adalah orang yang kata disitu yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di sana disebutkan orang yang paling rugi akhsarina a'mala itu alladzina dhalla sa'yum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang sia-sia amalnya ketika di dunia itu adalah orang yang yahsabuna, mereka mengira annahum basunya mereka yuhsinuna sun'a, sudah beramal sebaik-baiknya. Sudah sholat. Di sana dibuka itu catatannya. Begitu dibuka, ya Allah, kok tidak ada catatan sholat saya? Saya sholat loh tanggal 23 bulan April tahun 2020, sholat loh ya Allah. Gitu kan. Lalu dibuka lagi catatannya. Di sebelah kanan memang ada catatan sholat itu. Ya kan? Kemudian ternyata dilihat di sebelah kiri. Ya, pada jam yang sama, tanggal yang sama, kamu sholat. Tapi kenapa kok bisa hilang catatan kanannya itu? Karena kamu sholat sambil riya. Loh gitu loh. Loh tapi waktu itu paginya saya bersedekah loh ya Allah. Gitu kan. Yang menghilangkan riya itu dalam surat Al-Ma'un itu. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Tapi saya sedekah paginya ya Allah. Kan gitu. Maka kemudian kata Allah, iya sedekah. Kamu nggak akan dihilangkan catatannya. Tapi lihat, pada saat kamu sedekah, orang yang kamu sedekahi kemudian hari kedua kamu ungkit-ungkit. Toh. Kamu sakiti hatinya karena kamu ungkit-ungkit. Toh. Gak bisa nolak. Iya ya Allah. Lah iya. Itu coba sudah tak wanti-wanti kan. Itu kan. Orang yang sedekah, itu kemudian mengungkit-ungkit. Kan gitu. Maka orang yang sedekah mengungkit-ungkit itu akan hilang sedekahnya seperti apa? Seperti debu di atas batu kata Allah. Sudah itu dalam surat Al-Baqarah itu. Kan jelas ayat 264 itu. Kan sudah tak kasih tahu kamu. Nah, hilang kan? Hilang. Nah, pada saat itu dulur, baik surat Al-Ma'un ayat tadi kemudian Al-Baqarah 264 itu yang kemudian membuat orang bingung. Nah, di saat itu loh dulur, semua orang banyak yang rugi. Makanya di situ wal asr a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demi waktu yang singkat innal insana lafi khusr. Sungguhnya banyak manusia yang hampir semua rugi kecuali apa? Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Orang beriman, beramal soleh dan apa? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kecuali orang yang selalu bertausiah, saling mengingatkan dalam hak dan dalam sabar. Kita ngaji seperti ini dulur adalah saling mengingatkan. Bahwa kita nanti akan membaca kitab kita masing-masing. Jangan nunggu di sana. Sekarang kita baca. Ya. Karena di sana nanti alaika hasibah sudah cukup kamu wakafah. Kamu sendiri. Nah, sekarang kita mulai baca. Man itada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama 'alaiha. Fa innama yadhillu 'alaiha. Barang siapa yang mendapat petunjuk maka itu keuntungan petunjuk untuk dirinya sendiri dan barang siapa yang tersesat juga kerugian untuk dirinya sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan kami tidak akan ada seorang yang pendosa tidak bisa memikul dosa orang lain. Artinya apa? Saking sayangnya, nak dosamu aku aja yang nanggung, nggak bisa. Kalaupun ada, misalnya seorang suami nanti akan kena beban dosa istrinya karena tidak mengarahkan kepada kebaikan, iya. Tapi dosa istrinya tidak akan dikurangi, ya tetap dia dosa, suaminya juga dapat. Kalau suaminya tidak memberi contoh, tidak memberi teladan. Kepada anaknya juga begitu. Anaknya dibiarkan tidak berjilbab misalnya. Dia tahu hukumnya itu wajib tapi dibiarkan. Kecuali kalau sudah memberi contoh, memberi teladan, mengajak, tidak digugu, tidak diikuti, sudah terlepas.
Tapi kalau tidak melakukan itu, dapat tanggungan dosa. Nah, yang dimaksud ayat ini adalah sampean tidak bisa secara langsung minta, itu tidak bisa itu hukum yang akan melakukan sistem kompensasi kayak gitu. Nah, di sini kita harus hati-hati bahwa orang yang berdosa tidak bisa menanggung dosa orang lain. Maksudnya tidak bisa kemudian yang lain tidak berdosa, enggak, tapi ditambah wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidak akan mengadab satu kaum kecuali kami lebih dahulu menyuruh rasul ke sana. Kemarin sudah kita pelajari dulu ya, bahwa setiap umat pasti punya rasul. Kan gitu? Setiap umat pasti punya rasul. Artinya sudah kita pelajari kemarin. Jadi nggak mungkin Allah itu ujuk-ujuk menghukum satu kaum kalau belum pernah memberikan hidayah berupa diutusnya rasul. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alaihal qawlu fadamarnaha tadmira. Dan jika kami hendak memuliakan satu kaum, maka kami perintahkan orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Ya kan? Diperintahkan dulu. Hei, orang-orang pembesar-pembesar, para hartawan-hartawan konglomerat, taatlah pada Allah. Itu gitu. Tapi kebanyakan mereka tidak mau. Maka kata Allah, fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fatamarnaha tadmira. Tapi kalau mereka kemudian tidak mau taat, maka sudah layak bagi mereka hukuman sehingga dihukum sampai sehancur-hancurnya. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuhi wa kafa bi rabbika bidunubi ibadi khabiran basira. Dan berapa saja banyak kaum yang sudah dihancurkan Allah setelah Nuh, ya, maka itu harusnya jadi pelajaran buat kita semua, dan cukuplah bagi Allah yang akan menghitung dosa-dosa hambanya secara teliti, khobiron, basiron, dan Allah sendiri yang maha melihatnya. Itu dulu. Ya, saya semangat sekali ini karena ini juga menyangkut diri saya. Harus sering meraba-raba dada saya. Kitabnya ini harus kita buka sekarang. Jangan nunggu nanti dibukanya. Itulah al-haqqah itu. Jadi ini dzonantu mulaqin. Orang-orang yang beriman itu sudah menyangka bahwa itu akan diketemukan nanti. Nah, menyangkanya itu sekarang. Ayo jadi orang-orang yang menerima buku dengan tangan kanan. Caranya apa? Sekarang mulai sering kita baca. Hasibu anfusakum. Hisablah dirimu qabla an tuhasabu, sebelum dihisab nanti di akhirat. Oke, silakan dulu. Mungkin ada yang mau dielaborasi, ditanyakan atau dinyatakan. Silakan. Izin Gus, malaikat yang ketiga belum. Gimana Bu Mila? Tadi ada 3 malaikat yang mengiringi kita. Baru 2 malaikat. 3 Ya. malaikat Jadi ketiga. malaikat yang paling sering yang melengket di depan di kita memang surat Qaf ayat 18 itu, yakni Raqib Atid. Nah, malaikat yang tidak lengket tapi tiap hari mengunjungi kita adalah Israel, Bu Yayan. Malaikat pencabut nyawa yang dalam hadis itu 70 kali dalam sehari itu mengunjungi kita untuk mengecek kesiapan kita itu. Ya, jadi malaikat Israel itu dalam hadis diceritakan selalu mengunjungi kita dalam tiap hari itu disampaikan itu sampai 70 kali itu. Nah, itu. Jadi itu diceritakan dalam hadis oleh Abdullah bin Ibnu Abbas bahwa malaikat maut itu, Israel itu memperhatikan wajah manusia itu di bumi 70 kali dalam sehari. Jadi ada yang menganggap, meskipun hadis ini ada yang menganggap sahih, ada yang menganggap dhaif, tapi hadis ini bisa kita jadikan semacam reminding bahwa memang malaikat itu benar-benar selalu mengawasi kita. Ngatain. Oke, ada lagi? Ya, Assalamualaikum.
Gus, dari Nah, penjelasan yang disampaikan tadi, sepertinya nanti kehidupan di akhir itu ada dialog antara manusia dan Allah ya Gus. Dengan catatan yang diterima itu ada dialog, protes, komplain, dan oh ya, sebagainya. oh ya, banyak sekali. Hadis yang menceritakan itu banyak sekali. Artinya bahkan orang yang sudah mau didorong di depan neraka pun ada banyak hadis yang menyatakan ada dialog, tapi dialog itu adalah kayak semacam hakim gitu ya. Hakim sama siapa? Terdakwa. Jadi kan analoginya gampang ya. Kita ini di dunia, ini di kebebasan hidup ini. Lalu yang namanya alam barzakh atau alam kubur itu adalah alam detention. Detention itu sel lah. Kalau orang yang ditangkap polisi itu kan sebelum diajukan ke persidangan itu kan di polisi dulu, diinterogasi. Nah, interogasi itu yang reserse itu adalah para malaikat mungkar nakir. Jadi di situ ditawanyain sebelum di BAP itu di BAP kan berita acara pemeriksaannya itu oleh mungkar nakir itu di alam barzakh, di alam kubur. Nah, setelah sudah jadi kiamat datang, maka diajukanlah ke mahkamah kiamat. Nah, di sanalah kemudian berkas-berkas itu oleh Allah diperiksa lagi lah istilahnya melalui hari kiamat penghisapan itu. Gitu. Jadi ini yang nanti akan dialog itu tapi sebenarnya sudah bukan dialog untuk excuse, tapi dialog di situ itu ada memang orang-orang yang kan ada itu nanti hadisnya juga itu ada, misalnya kita punya dosa banyak gitu ya, ternyata di satu sisi ada orang yang bersaksi untuk kita, ya Allah saya dulu pernah ditolong si A si B, nah itu kadang mengurangi dosa tuh kan gitu. Oh ya, maka gitu. Ya sebenarnya paling hisab itu. Tapi sebenarnya sudah tercatat semua. Ketika ada orang kita nolong, sebenarnya di catatan amal kanan juga ada. Maka ketika catatan amal kanan menyatakan pernah menolong si A pada hari ini dipanggil tuh si yang ditolong. Ya benar, kamu ditolong. Oke ya Allah, kan gitu. Tapi sebaliknya, kita beramal baik nih, sudah jadi haji apa segala macam. Lalu ternyata ada orang yang menuntut haknya. Ya Allah, saya dulu pernah disakiti hatinya. Dilihat tuh catatan sebelah kiri. Oh iya, tanggal ini. Coba panggil orangnya. Benar, kamu pernah disakiti? Pernah. Oh, dikurangi lah. Nah itu, makanya namanya yaumul hisab. Yaumul mizan. Hari penghitungan. Maka di situ ya dipanggil saksi. Kan ada yang di surat Ibrahim atau berapa kemarin, bahwa para rasul nanti juga akan menjadi saksi untuk kita. Dan orang-orang yang berada di sekitar kita juga akan jadi saksi itu. Bahkan kulit kita jadi saksi. Kan? Ada itu. Kulit kita jadi saksi, kemudian tangan kita jadi saksi. Kan ada itu. Kulit kita jadi saksi, tangan kita jadi saksi di akhirat tuh. Semuanya. Nah itu nanti juga ada dialog tuh dalam kulit. Dalam surat Yasin kan juga diterangkan itu ayat 65 bahwa akan jadi saksi semua. Itu nanti bersaksi, berbicara, berdialog juga. Lalu dalam surat Fusilat ayat 20 itu nanti telinga kita jadi saksi, mata kita jadi saksi, kulit kita akan jadi saksi. Itu surat Fusilat tuh ayat 20. Gitu. Tadi ini Gus, apa pas kurang jelas tadi pas kita mendengarkan. Wala taziru waziratu wizra ukhra ini di dunia apa di akhirat Gus? Di akhirat. Jadi orang misalkan waktu itu ada itu orang kafir Mekah itu ini, wes nggak apa-apa, durhaka aja sama Muhammad. Kalau kamu nanti dosa biar aku tanggung dosanya. Kan ada yang menyombongi gitu ya. Maka ayat ini menjadi vonis, tidak bisa. Kamu sendiri banyak dosa kok, wazirotun kok. Maka wizra ukhra atau dosa orang lain tidak bisa kamu nanggung. Kamu nanggung dosamu sendiri aja meyek-meyek kok. Gitu. Nah, dalam kasus tertentu yang tadi kemudian ditimpakan dosa orang lain ke dia, itu ya karena kasusnya dia menyakiti orang yang
itu ada mekanisme begitu. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya dulur ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu reminding kita. Ayo diraba-raba terus lehernya. Ternyata kita punya kitaban. Ada kitab di situ sebagai liontin dari kalung kita. Jangan nunggu di akhirat dibentak oleh Allah. Iqra kitabaka. Baca kitabmu itu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukup dirimu sendiri yang jadi penghisab sekarang. Jangan. Ayo nunggu sekarang. Ayo kita lakukan sekarang. Sehingga surat Al-Haqqah, kita menjadi surat Al-Haqqah yang ayat 19. Jangan menjadi surat Al-Haqqah yang ayat 25. Ya. Ayo menjadi orang yang menerima dengan tangan kanan. Orang yang nanti di akhirat mengatakan, ini dhonantu mulakin. Itu ya. Sudah aku duga, aku akan bertemu dengan kitab ini. Artinya berarti di dunia kita sudah banyak melakukan refleksi, tobat, ya, kemudian memperbaiki diri. Semoga Allah merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita, menuntun kita dalam Shiratal Mustaqim ini dalam kesehatan jasmani rohani ila akhiri hayat. Fatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat al muslimin wal muslimat. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt. Amin. Tabarak rabbana wa ta'ala lakal hamdu lama qadayt astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Allahumma daf'ana al-bala wal waba wa qadil hasdina min rabbana atina wa alina sabina wa min zalimin rabbana wa la taj'alna fil qawmi zalimin rabbana wa la taj'alna fil qawmi zalimin Allahumma fa'al Fatimah rabbana amanna faktubna ma'a syahid rabbana Terima kasih. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika rabbi yadurun rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Rabbana ja'alna muslimin wa laka wa mungdiratan wa muslimin wa laka wa arina wa nasibna tub alaina Rabbana Allahumma fadhil samawati wa alimul ghaibi wa syahadati rabba kulli malika wa syahadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri a'udzu billahi min syarril balal wa darki syaqwa sul qada syamatatil a'da Allahumma nas'aluka al-huda wa taqwa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina min ladunka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana berikan sabra wa tawfiqna muslimin Rabbana taqabbal du'a subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa rahmah Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan ya rabbal alamin